sebuah garis tipis antara nyata dan tak kasat mata. Disinilah kisah-kisah horor fiksi diceritakan tentang bisikan gelap, bayangan yang mengikuti, dan rahasia yang tak pernah ingin terungkap. Selamat datang di Grimline. Apakah kamu berani melangkah lebih jauh? Kereta lokal yang ditumpangi Arif akhirnya berhenti di sebuah stasiun kecil bernama Stasiun Karanganyar. Lampu-lampu di peron temaram, sebagian bahkan berkedip tak stabil. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah dan bau besi berkarat. Arif menuruni tangga gerbong dengan tas ransel besar di punggungnya. Ia baru pulang dari kampus di kota, berniat berkunjung ke rumah neneknya di desa sebelah. Sayangnya, ia ketinggalan kereta langsung ke desanya, sehingga harus menunggu kereta malam berikutnya di stasiun kecil ini. Stasiun Karanganyar tampak tua. Cat dinding mengelupas, papan nama stasiun retak dan hampir jatuh. Di ruang tunggu, hanya ada bangku besi panjang dengan cat mengelupas, meninggalkan karat di beberapa bagian. Arif melirik jam besar di dinding. Jarumnya berhenti di pukul 11.45 malam, meski ponsel di tangannya menunjukkan pukul 0.10. Di loket, duduk seorang pria tua dengan seragam lusuh. Wajahnya keriput, sorot matanya tajam namun lelah. Arif memberanikan diri mendekat. "Pak, kereta malam ke Wonogiri masih ada kan?" tanyanya sopan. Pria itu menatap lama, lalu menjawab dengan suara serak. "Ada nak, tapi jangan berdiri di peron ujung. Banyak yang sudah hilang di sana." Arif mengernyit, tersenyum kikuk. "Maksudnya?" Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk, seperti menyesali kata-katanya. Arif tertawa kecil, mencoba menepis rasa merinding. "Ah, mungkin cuma cerita orang desa biar nggak banyak yang keluyuran malam-malam," pikirnya. Peron semakin sepi. Angin malam menusuk kulit, membawa aroma anyir samar. Arif membuka ponselnya, tapi sinyal menghilang begitu saja. Tiba-tiba, dari pengeras suara stasiun terdengar pengumuman dengan suara perempuan. "Perhatian! Kereta jurusan Solo-Surabaya segera tiba di jalur 3. Mohon penumpang bersiap." Arif mendongak kaget. Jalur 3 ada di ujung peron, penuh rumput liar dan rel berkarat. Dan jalur 3 sudah tidak dipakai sejak puluhan tahun lalu. Suara deru roda besi mulai terdengar dari kejauhan. Getaran halus terasa di lantai peron. Arif berdiri menatap ujung rel. Dari kejauhan, cahaya lampu lokomotif menembus kabut tipis. Suara klakson kereta meraung panjang, merobek keheningan malam. Arif melangkah mundur, dadanya berdebar. Kereta itu muncul. Catnya terkelupas, gerbongnya berkarat, jendelanya pecah. Namun, di balik kaca, ada penumpang pucat, dengan mata kosong menatap keluar. Beberapa wajah bahkan penuh luka, seolah mereka baru saja keluar dari kecelakaan. Arif bergidik. Tapi yang membuatnya benar-benar terpaku adalah ketika ia melihat satu wajah di jendela gerbong ketiga. Ibunya. Wajah ibunya menatapnya dari balik kaca, dengan senyum lemah dan tangan melambai. Kereta itu berhenti perlahan di jalur 3. Pintu gerbong terbuka dengan suara berderit nyaring. Dari dalam terdengar bisikan serentak. "Naiklah, waktumu sudah tiba." Keringat dingin membasahi tubuh Arif. Langkah kakinya gemetar, tapi tubuhnya terasa seperti ditarik ke arah gerbong. Ia mencoba melawan, namun semakin dekat dengan pintu. Tiba-tiba, sebuah tangan kuat menarik bahunya. Arif menoleh Pak Darmo, penjaga stasiun. Wajahnya tegang. "Jangan nak, itu bukan untukmu. Lari sekarang juga." Arif tercekat. "Pak, apa itu?" Penjaga tua itu hanya berbisik lirih. "Kereta arwah. Korban kecelakaan tahun 1987. Jalur 3 terbakar, tapi mereka masih menunggu jadwal keberangkatan. Kalau kau naik, kau tidak akan kembali." Kereta itu meraung, seolah tidak sabar. Beberapa sosok penumpang mulai melangkah keluar. Tubuh mereka pucat, sebagian terbakar, sebagian berlumur darah. Mereka menatap Arif dengan wajah kosong. Pak Darmo berteriak, "Lari nak!"
Jangan menoleh ke belakang. Arif menuruti. Ia berlari sekuat tenaga, melewati peron, ruang tunggu, hingga pintu keluar. Suara roda besi bergemuruh mengejarnya, bercampur tawa histeris dan tangisan dari para penumpang gaib. Arif akhirnya sampai di jalan raya depan stasiun. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke belakang, namun yang ia lihat membuat darahnya membeku. Stasiun Karanganyar hilang. Yang tersisa hanyalah lahan kosong penuh semak belukar. Rel kereta berkarat terputus di tengah jalan, ditelan rumput liar. Tidak ada bangunan, tidak ada loket, tidak ada peron. Seorang bapak penjual kopi yang melintas dengan gerobak menatap Arif aneh. "Mas, ngapain bengong di situ tengah malam?" "Itu kan bekas stasiun Karanganyar. Udah kebakar sejak lama. Dulu ada kecelakaan kereta, ratusan orang tewas. Bangunannya udah rata sama tanah." Arif tercekat. Suara kereta, wajah ibunya, bahkan tangan Pak Darmo, semua berputar di kepalanya. Ia ingin percaya itu hanya mimpi buruk. Tapi di tangannya, ia masih menggenggam sesuatu. Selembar tiket lusuh, bertuliskan tanggal keberangkatan tahun 1987. Stasiun Karanganyar tak pernah benar-benar hilang. Ia menunggu setiap malam, memanggil penumpang baru. Dan siapapun yang menunggu terlalu lama di peron ujung, akan menjadi bagian dari kereta yang tak pernah tercatat.